tapi juga ada ayahnya. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali bahwa anak-anak di sini adalah generasi robbani. Rasulullah sangat senang jika anak-anak ini hafal Al-Quran. Rasulullah sangat senang jika anak-anak itu ibadah sholatnya bagus luar biasa di masjid. Jangan sampai kita kehilangan Rasulullah. Teman-teman, ayah bunda, innallaha malaikatahu shollu ala nabi. Ternyata Allah saja bersalawat kepada baginda Rasulullah. Malaikat saja bersalawat kepada baginda Rasulullah. Bagaimana dengan kita di sini? Kita hanya memikirkan harta, kita hanya memikirkan cuan, kita hanya memikirkan kebahagiaan. Tapi bagaimana kita mencintai Rasulullah? Kasih Rasulullah itu bukan hanya kita memberikan, tapi diingat dalam hati. Anak soleh cinta nggak kepada Rasulullah, cinta nggak kepada Rasulullah. Nabi Isa, Nabi Ibrahim pernah mengatakan kepada umatnya, nanti di akhir zaman ada seorang Rasul, seorang Nabi akhir zaman yang ingin menyempurnakan akhlak manusia. Teman-teman, tahu tidak? Bunda tahu tidak? 23 tahun Rasulullah berdakwah. Apa dakwahnya? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Semuanya dilalui. Makanya dia berharap, Allah juga berharap, karena Islam akan menjadi rahmatan lil alam, lil alamin. Jadi gemak. Ya teman-teman semuanya, sekarang angkat tangannya, taruh di dada, taruh di dada. Ya, kalian berpesan kepada Allah, kalian berpesan kepada baginda Rasulullah. Taruh di dada, nak. Taruh di dada. Ya, ya Allah, ya Allah, ya Rasul, jadikan aku anak yang baik, jadikan aku anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Rasul, tenangkan hatiku. Berselawatlah aku kepada baginda Rasulullah. Ya Allah, ya Rasul, aku percaya kepada Rasulullah. Aku ingin sholat yang baik, tidak bercanda ya Allah. Aku menghormati teman ya Allah. Aku menghormati kedua orang tuaku ya Allah. Menyayangi mereka Allah. Ya Allah, pegang tangannya yang kencang. Pegang tangannya yang kencang. Ayo, kalian harus berkata-kata yang baik. Ya Allah, jangan ragu-ragu. Ya Allah, ya Allah, di tempat ini aku berjanji, di bulan Maulid ini aku berjanji, setelah ini aku harus banyak beribadah, rajin belajar, menggapai cita-cita setinggi langit, tidak malas membaca Al-Quran, selalu memeluk kedua orang tua. Angkat tangannya, taruh di atas, usahakan Allahu Akbar, alhamdulillah. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi berikutnya jika kalian tidak mematuhi Rasulullah? Ini yang harus kalian tahu. Rasulullah itu ternyata anak yatim piatu. Rasulullah itu anak yatim piatu. Ketika dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Ketika berumur 6 tahun, ibundanya meninggal. Kalian siap tidak kalau ibunya meninggal? Kalian siap nggak ibunya meninggal? Kalian siap tidak ibu meninggal? Siap nggak ibunya meninggal? Allah sengaja menurunkan Rasulullah ke muka bumi ini menjadi anak yatim piatu. Supaya apa? Dia selalu mengingat apa yang dikatakan oleh ibunya. Dia selalu ingat apa yang dikatakan oleh pamannya, oleh kakeknya. Apa katanya? Ketika wahyu turun, dia ingin memperbaiki semuanya yang ada di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Rasulullah pernah dia diludahi. Rasulullah pernah dia dilemparkan bau di kota Taif. Kalian kalau dilempar batu marah nggak? Kalian dilempar batu marah nggak? Kalian dilempar batu marah nggak? Kalian ditendang marah nggak? Karena Rasulullah itu akhlaknya ada Al-Quran. Lalu malaikat Jibril turun. Hai Rasulullah, ada apa ini? Kau terluka? Iya, aku terluka karena orang-orang Taif melemparkan batu kepadaku. Kau berdarah? Iya, karena orang Taif melemparkan batu. Aku akan marah kepada orang-orang Taif. Aku juga diperintahkan Allah agar gunung di Taif itu meletus dan menghancurkan orang-orang Taif. Tapi apa kata Rasulullah? Naam. Aku diutusnya di sini sebagai rahmat. Biarkan orang Taif itu sadar betul akan kedatanganku. Aku datang ke muka bumi ini menyampaikan hal yang istimewa untuk umat Islam. Dia tidak mau memperlakukan orang Taif untuk balas dendam. Tapi aku, kenapa ada kamu? Aku suka dibully sama temanku. Lalu aku tendang. Tidak boleh kamu tendang. Aku sakit kamu. Baiknya ketika kau dibully teman kamu, datangkan kedua orang tuamu, datangkan guru-guru kau di sekolah. Tapi nanti kenapa? Nanti ibuku marah. Tidak marah. Gurumu tidak akan pernah marah. Teman-teman tahu tidak? Rasulullah para ulama mengatakan basarul laka basari. Rasulullah itu bukan hanya seperti manusia, tapi seperti malaikat. Wajahnya bagus karena sering berwudu. Semua gerakan tangannya bagus karena langkah-langkahnya pasti. Teman-teman harus tahu di sini. Ayah bunda juga harus tahu di sini. Anak soleh, negeri putri ini butuh kalian. Kalian sebagai pemimpin di Bogor ini harus tahu betul bagaimana akhlaknya Rasulullah. Banyak pemimpin yang sekarang adalah merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Kalian harus buktikan di sini. Di belakang kalian adalah seorang ibunda. Al-Ummul Madrasatul Ula. Ibumu adalah madrasah pertama. 9 bulan 10 hari ibumu memegang perutmu nak. Dia selalu bersalawatan, ya Rabbi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kau boleh menangis sejadi-jadinya. Tanya sama ibumu nak, betapa beratnya ibumu nak ketika menggendong kamu dalam perut. Dia datang, dia berjalan saja berkali-kali. Kau tidak tahu nak, dia tidak mau ketika kau lahir menjadi anak yatim. Dia tidak mau ketika lahir kau menjadi piatu nak. Perjuangan seorang ibu adalah hal yang luar biasa. Makanya baginda Rasulullah sangat menyayangi kedua orang tuanya, sangat mengakui adanya orang tua. Makanya ketika dia meninggal, datang malaikat Jibril. Siapa itu? Aku malaikat Jibril. Kenapa kau datang kemari? Aku ingin melihat kau. Bagaimana pendapat malaikat pencabut nyawa di mana? Dipanggil malaikat pencabut nyawa. Rasulullah, apakah kau siap untuk rohmu dipanggil Allah? Rasulullah mengatakan siap.
Bagaimana? Malaikat mengatakan, hai Rasulullah, malaikat sudah menunggu di pintu surga, semuanya berbaris akan menyambut kedatanganmu ya Rasulullah Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Sekarang kau boleh datang lagi. Oh jangan, sekarang saja. Sudah siap Rasulullah. Rasulullah menanyakan kepada malaikat Jibril, apa yang dipertanyakan oleh, bagaimana dengan keadaan umatku? Umatnya yang dipertanyakan, bukan sanak saudaranya, bukan istrinya, bukan anaknya, yang ditanya adalah umatnya. Makanya ketika dia akhirnya meninggal, sampai mana? Sampai di tenggorokannya, terus sampai tenggorokannya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ummati, ummati, ummati.